Pak Raymond, Pak, permisi Pak. Ya, kenapa? Selama Bapak tugaskan saya untuk mengontrol media sosialnya Mbak Mel, baru kali ini saya merasa ada yang aneh Pak. Aneh kenapa maksud kamu? Selama ini Mbak Mel jarang kasih giveaway ke followersnya, tapi kali ini dia kasih hadiah handphone hanya untuk mencari keberadaan pangeran. Jadi Mel kasih giveaway ke followersnya handphone? Iya Pak, saya khawatir ada yang menghack media sosialnya dia. Karena, mohon maaf Pak, Mbak Mel kan nggak bisa melihat. Kenapa Mel jadi makin nekat sih? Apa dia nggak sadar kalau sikapnya malah bisa buat orang curiga sama kebutaannya? Oke. Tolong kamu banned dulu untuk sementara, sampai ada instruksi dari saya, baru kamu bisa buka lagi. Baik Pak. Makasih ya. Medical report Putri sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Semuanya sudah berangsur membaik. Jadi Putri sudah bisa pulang besok untuk menjalani proses masa pemulihan di rumah. Makasih ya dok ya. Ini berita bahagia buat kami dok. Kamu pasti nggak sabar untuk pulang kan Put? Aku nggak sabar pulang Bu. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu Bu. Iya terima kasih ya dok. Ya, sama-sama Bu. Ibu seneng banget Put. Ibu tahu kamu pasti penasaran kan ibu ngomong apa ke pangeran. Put, ibu tuh ngomong apa ke pangeran. Ibu minta dia mikirin ulang tentang hubungan kalian. Karena hubungan kalian itu gak bakalan mudah dijalanin Put. Tantangannya terlalu berat. Dan masalahnya, kamu yang bakalan nerima itu paling parah, Put. Ibu gak tega kalau ngelihat kamu tuh harus terus-terusan menderita. Semua ini ibu lakuin karena ibu dengar cerita Putri. Gimana papa kamu neken kamu karena kamu nolak perempuan yang udah dia pilih untuk kamu. Ibu gak bisa bayangin kalau kamu deket sama Putri dan ternyata Putri bukan perempuan yang papa kamu pilih. Ibu gak mau Putri dianggap sebelah mata, bahkan gak dianggap sama keluarga kamu. Bu, tapi kan... Pangeran, Ibu mohon ke kamu. Kamu pikirin lagi baik-baik sebelum semuanya terlambat. Ibu gak sanggup lihat Putri ditekan dan menderita. Maaf Ibu gak jujur kalau sebenarnya papa kamu memang datengin Ibu dan neken Ibu dengan kata-kata yang udah sangat keterlaluan. Ibu gak pengen masalah ini jadi panjang. Jadi Ibu harap kamu bisa berpikir sendiri supaya kamu gak nyakitin perasaan Putri. Sebenarnya aku sedih banget. Tapi aku tahu Ibu ngelakuin semua ini karena Ibu sayang sama aku dan gak mau aku kecewa. Makasih ya Bu, udah nyeritain semuanya ke aku. Kamu gak perlu makasih sayang. Karena memang Ibu tuh sayang banget sama kamu. Pangeran sebenarnya ada di mana sih? Kenapa HP-nya susah banget buat dihubungin? Percuma aku nyuruh banyak orang untuk cari pangeran. Kalau nggak ada satupun yang bisa menemukan dia.
Linda, kamu ke ruangan saya sekarang. Masuk. Permisi, Pak. Ya. Gimana Linda? Soal pencarian pangeran, apa udah ada kabar? Maaf, Pak. Orang yang sedang mencari pangeran sampai saat ini belum bisa menemukan di mana pangeran berada. Gimana sih? Kasih kerjaan gampang gitu aja kok nggak bisa pada ngerjain. Apa harus saya yang turun tangan sendiri? Maaf, Pak. Kamu juga harus tegas ke mereka. Jangan cuma kalau minta bayaran aja yang cepet. Kerjaan juga harus beres. Pokoknya kamu jangan ngecewain saya, Linda. Gak biasanya papa semarah itu ke Mbak Linda. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian harus bisa cari pangeran gimana caranya. Terus kamu urus tiketnya kembali ke New York. Tiket hanya berangkat aja. Pokoknya saya mau pangeran tinggal di sana sama Mel. Jadi selama ini papa bohongin aku. Aku gak bisa biarin ini terjadi. Jadi selama ini, papa minta aku ke Amerika bukan untuk ngurusin bisnis papa. Tapi supaya aku bisa lebih dekat sama Mel, iya pak? Pangeran, kamu dengerin dulu penjelasan dari Papa. Jangan marah-marah kayak gitu dong sama Papa. Pak, tolong ngertiin aku. Aku nggak sayang sama Mel, Pak. Papa kenapa maksa aku buat deket sama Mel terus sih? Ini demi kebaikan kamu sendiri, Pangeran. Kebaikan dari mananya, Pak? Papa sadar nggak? Yang Papa lakuin itu Papa neken aku, Pak. Sama sekali nggak ada baik-baiknya buat aku. Pak, aku mohon Papa ngerti. Aku udah jatuh cinta sama perempuan lain, Pak. Dan perempuan itu bukan Mel. Perempuan yang kamu cintain itu nggak pantas buat kamu. Karena dia bisa mengambil semua harta yang udah kita milikin sekarang. Aku udah jatuh cinta sama perempuan lain, Pak. Dan perempuan itu bukan Mel. Perempuan yang kamu cintain itu nggak pantas buat kamu. Karena dia bisa mengambil semua harta yang udah kita milikin sekarang. Kok Papa bisa ngomong kayak gitu? Papa emang udah tahu perempuan yang aku maksud siapa? Aku malah keceplosan di depan pangeran. Aku harus bisa nutupin semua ini. Papa nggak peduli siapa orangnya. Yang jelas, bagi Papa, Mel yang paling cocok buat kamu. Karena Mel yang bisa kasih kamu segalanya. Mel itu adalah takdir kamu, Pangeran. Papa kenapa ngalahin pembicaraan? Jangan-jangan Papa emang udah tahu soal Putri. Dan Papa malah nuduh Putri yang enggak. Pak, aku minta Papa jujur sama aku deh. Papa ada nggak ngancem atau neror seseorang supaya orang yang aku cintain jauh dari aku? Kenapa Pangeran bisa curiga seperti ini? Jangan-jangan Nawang yang udah cerita ke Pangeran. Keterlaluan. Aku harus cepatnya mengantisipasi semua ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa saya mengganggu? Enggak. Ibu Nawang kenapa? Sepertinya senang sekali. Happy? Ada apa? Ada kabar bahagia buat kami, Pak. Oh ya? Tadi dokter David bilang kalau Putri kondisinya udah membaik dan besok boleh pulang. It's good, perfect. Pasti kamu udah gak sabar lagi pulang ke rumah kan? Pokoknya Bu Nawang kalau butuh apapun multivitamin makanan yang terbaik, saya akan sediakan semuanya. Jangan sungkan ya.
apapun untuk Putri, untuk masa pemulihan dia. Pak Raymond nggak usah repot-repot, nggak apa-apa kok Pak. Sama sekali saya tidak merasa direpotkan. Oke, nggak apa-apa. Saya jadi keinget nih Pak Raymond. Gimana kalau kita atur lagi dinernya Pak? Maksud Bu Nawang? Maksud saya waktu itu kan waktu kita dinner anak bapak nggak bisa datang karena ketemu omanya. Jadi gimana kalau kita atur lagi supaya anak kita bisa saling kenal dan saya juga bisa kenal anak bapak. Iya benar Bu. Nanti akan saya atur lagi. Aduh, apa yang harus aku lakuin sekarang? Satu sisi aku belum siap jujur soal Mel, karena pasti masalah baru akan muncul. Di sisi lain aku nggak tega nolak usul Mayros, karena aku nggak mau dia kecewa. Aduh, masalah baru lagi nih. Posisi Om Raymond emang serba salah. Tasya, banyak! Woi, berhenti! Mau kemana lu berdua? Harus ya kejar-kejaran kayak gini. Oh my gosh Dinda, please lo bisa ngaca sedikit gak? Gak usah sok mau ikut campur urusan kita. Apalagi lo tahu sendiri kan, ini kampus elit. Kenapa jadi lo yang repot? Nggak ada juga kan yang ngelarang gue di sini. Nggak usah heboh deh lo. Tasya, lu nggak usah ngalihin pembicaraan dengan ngebahas-bahas Dinda segala. Lu jawab aja maksud omongan lu tadi itu apa? Omongan apa sih? Orang dari tadi aja Tasya nggak omong yang aneh-aneh. Nggak usah nuduh deh. Mel beneran buta kan? Iya kan Tasya? Orang Mel buta. Oh god, Vanya kenapa sih malah ngomong kayak gitu? Vanya, lo tuh ngeles tapi useless. Yang ada mereka malah tambah curiga. You guys, please stop. Jangan kayak wartawan deh nanyain kita berdua. Maksud omongan gue tadi itu, gue mau ngingetin Mel soal kebutaannya dan kebucinannya ke pangeran. Jadi buta yang gue maksud itu ya bucin dia sama pangeran gitu loh. Dia harus buka matanya. Ngerti gak sih? Ya udahlah, terserah kalian. Gue capek ngurusin kalian, oke? Bye. Ayo, skopanya. Pak, lu percaya sama mereka berdua? Ya enggak lah. Gue yakin nih mereka berdua pasti ada yang nutupin. Gue juga mikir gitu kok. Gue makin curiga sama mereka. Kita ikutin aja yuk. Oh my god. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Instagram gue ke-hack sih. Facebook sama Twitter juga. Aduh, kok account gue ke-hack semua sih? Aduh, panik banget nih gue. Harus gimana dong? Kok bisa kebetulan banget ya pas gue lagi cari informasi. Sumpah ini pasti ada yang sengaja nge-hack account gue. Gue harus ngelakuin sesuatu. Oh my god. Telepon Om Jojo. Udah malah followersnya banyak banget lagi. Nggak mungkin ke-hack. Om Jojo lagi ngapain sih? Kok nggak ngangkat? Didi.
Daddy. Dad, please angkat teleponnya, Dad. Aku butuh banget, Daddy. Ya, yes, honey. Halo, Dad. Dad, kok dari tadi lama banget sih nggak jawab? Aku udah telepon berkali-kali loh. Ini aku lagi panik banget. Honey, Daddy itu lagi meeting, jadi susah angkat telepon kamu. Kenapa?